Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiklah sama-sama kita berdoa. Ananda yang muslim membacakan basmalah dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda semua, kali ini kita akan membahas tentang teknik memperoleh modal usaha. Kemarin kita sudah bahas tentang ide usaha, bagaimana cara mengurus surat izin usaha. Nah, sekarang kita akan bahas yang paling penting, yaitu tentang modal usaha. Karena tidak mungkin mengawali ide usaha tanpa mempunyai modal usahanya. Nah, di sini modal usaha sangatlah penting dimiliki bagi seseorang yang ingin mempunyai usaha. Nah, semua usaha tersebut membutuhkan modal. Tapi kenyataannya yang terjadi di masyarakat, banyak yang ingin membuka usaha tapi tidak mempunyai modal usaha. Nah, untuk itu diperlukan cara untuk memperoleh modal usaha tersebut. Banyak caranya yang dapat dilakukan masyarakat yang ingin membuka usaha maupun yang kekurangan modal untuk mendapatkan modal usaha. Bagaimana caranya mendapatkan modal usaha? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar, menerapkan modal usaha, dan menentukan perolehan modal usaha. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari ini? Sama-sama kita lihat slide berikut. Tujuan kita mempelajari teknik memperoleh modal usaha ini adalah setelah nanti Ananda mempelajari dari berbagai sumber termasuk yang kita berikan ini dan melakukan diskusi, mengerjakan tugas-tugas, nanti Ananda diharapkan mampu untuk mencapai 4 poin ini. Silakan Ananda baca untuk meningkatkan daya baca Ananda. Oke, kita lanjut pada materinya tuh seperti apa sih? Ya, inilah materi yang akan kita pelajari di sesi ini atau di kompetensi dasar ini, yakni pengertian modal usaha, manfaat modal usaha, jenis-jenis modal usaha, dan syarat memperoleh pinjaman modal usaha. Sekarang kita lihat materi yang pertama. Kamu sudah sering mendengar tentang modal usaha. Namun secara pengertian, apa sih itu modal usaha? Nah, menurut Optima, modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk membangun dan melakukan kegiatan usaha. Jadi, modal usaha yang digunakan untuk membiayai suatu usaha sejak dari persiapan sampai dengan berjalannya usaha. Nah, tanpa modal usaha yang cukup, ide usaha yang sudah ada tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Berikutnya nanti akan kita lihat apa aja sih manfaat, jenis, dan fungsi daripada modal usaha itu sendiri. Setelah kita tahu apa pengertian modal usaha, sekarang kita lihat apa sih manfaat modal usaha itu sendiri. Yang pertama, di sini ada beberapa manfaat dari modal usaha. Ada 4. Yang pertama, mempermudah pendirian usaha baru. Artinya, dengan adanya modal usaha, orang akan mudah atau gampang mendirikan usaha baru. Yang kedua, membantu dalam mengembangkan usaha. Misalnya, kita mau menambah varian produk yang akan kita jual. Nah, untuk itu kita perlu menambah biaya produksi. Di sini butuh modal lagi. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Investasi di sini adalah
suatu tindakan menanamkan sumber daya atau modal pada saat ini dengan harapan dapat memperoleh manfaat yang lebih di masa yang akan datang. Nah, itulah arti daripada investasi. Berikutnya, manfaat yang keempat adalah memperlancar produksi dengan adanya teknologi yang baru dan canggih. Nah, modal usaha yang cukup, yang banyak, itu akan memungkinkan kita sebagai pebisnis untuk membeli teknologi yang canggih untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk. Berikutnya nanti akan kita lihat jenis-jenis dari modal usaha itu sendiri. Modal usaha itu dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama di sini ada namanya modal investasi. Apa sih itu modal investasi? Modal investasi adalah modal yang diperlukan di awal usaha. Biasanya dipakai untuk jangka panjang. Nah, contoh dari modal investasi ini seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan kantor, terus kendaraan, perabotan kantor, dan lain sebagainya. Misal akan mendirikan usaha pabrik roti. Nah, modal yang diperlukan yaitu bangunan pabrik, mesin pembuat adonan roti, cetakan roti, loyang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada namanya modal kerja. Modal kerja ini yaitu modal yang digunakan untuk membeli atau membuat barang dan jasa yang dihasilkan. Misal, apabila membuka usaha roti tadi, maka modal kerja yang dibutuhkan adalah untuk membeli semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti tersebut seperti tepung, mentega, topping-toppingnya seperti keju, mesis, dan susu, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan modal kerja. Nah, yang ketiga ada namanya modal operasional. Modal operasional ini merupakan modal yang harus dikeluarkan untuk biaya operasi bulanan terhadap usaha kita. Biasanya itu adalah seperti gaji pegawai, telepon, terus listrik, air. Nah, inilah 3 jenis modal usaha yang terdiri atas modal investasi, modal kerja, dan modal operasional. Semoga Anda bisa memahami sampai di sini jenis-jenis daripada modal usaha. Kita sudah tahu manfaat dari modal usaha. Kita juga sudah tahu dari jenis-jenis modal usaha tersebut. Nah, sekarang kita lihat dari mana sih sumber modal usaha itu sendiri. Nah, di sini sumber modal usaha dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada namanya modal sendiri. Yang kedua ada modal pinjaman. Yang ketiga ada modal patungan. Ini akan kita bahas satu persatu. Apa sih itu modal sendiri? Nah, menurut Mardiatmo, modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Jadi, dari diri sendiri. Nah, modal ini atau modal sendiri ini terdiri atas tabungan, sumbangan, hibah, dan lain-lain. Nah, menggunakan modal sendiri ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan daripada menggunakan modal sendiri yaitu pengeluaran untuk biaya bunga atau biaya administrasi tidak ada. Kenapa? Karena itu modal sendiri, kita tidak pinjam kepada pihak lain. Yang kedua, tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang lama. Kalau modal pinjaman pasti melewati ini semua. Yang ketiga, tidak ada keharusan pengembalian modal. Karena kita bukan minjem, itu adalah modal sendiri. Dan modal sendiri itu tidak ada dari pinjaman, tapi berupa dari tabungan, sumbangan, dan hibah. Sedangkan kelemahan menggunakan modal sendiri itu adalah mungkin saja jumlah uang terbatas. Sehingga besarnya modal sangat tergantung dari jumlah uang yang dimiliki. Yang kedua, kurang motivasi pemilik. Artinya, pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri biasanya motivasinya lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan modal pinjaman. Kenapa? Karena mereka tidak akan dikejar-kejar oleh setoran pembayaran ke bank atau bunga-bunga bank atau bunga-bunga lembaga pinjaman lainnya. Nah, yang ketiga ada namanya modal
yang kedua ada namanya modal pinjaman. Nah, modal pinjaman inilah yang merupakan modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Nah, sumber dana modal pinjaman yang dapat diperoleh itu biasanya berasal dari kredit tanpa agunan, kredit BPR, leasing atau leaseback, pegadaian, koperasi, pinjaman BUMN dan pinjaman departemen. Jadi sumber modal usaha atau sumber dana usaha pinjaman itu bisa diperoleh dari yang pertama namanya kredit usaha, yang kedua kredit BPR, yang ketiga leasing atau leaseback, yang keempat pegadaian, yang kelima koperasi, yang keenam pinjaman BUMN, yang ketujuh adalah pinjaman departemen. Nah, sekarang kita lihat kredit usaha itu apa? Kredit usaha itu adalah merupakan penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari pihak bank untuk mendukung tujuan usaha dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunganya. Yang kedua tadi adalah kredit usaha tanpa agunan atau sering disebut dengan KTA. Nah, KTA ini merupakan sebuah produk bank, yakni nasabah dapat meminjamkan sejumlah dana atau uang dari bank tanpa harus memberikan jaminan seperti surat tanah, surat rumah. Jadi itu nggak perlu. Namanya saja tanpa agunan, artinya tanpa jaminan. Yang ketiga itu ada namanya kredit BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Ini merupakan fasilitas kredit dari BPR. Itu relatif lebih mudah persyaratan dan prosesnya dibanding di bank umum. BPR ini biasanya melayani orang-orang yang butuh pendanaan usaha, terutama UKM, dengan sistem dan persyaratan yang cenderung lebih mudah. Nah, yang keempat itu ada namanya leasing atau leaseback. Leasing ini merupakan atau yang disebut juga dengan program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan. Nah, pinjaman tersebut nanti diberikan tidak berupa uang tunai, namun berupa pembelian aset bergerak perusahaan seperti motor, mobil, atau mesin dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ada pegadaian. Nah, pegadaian ini merupakan salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit untuk masyarakat berdasarkan hukum gadai. Nah, produk pegadaian ini jenis kredit yang ditawarkan ada beberapa jenis, yaitu 4, yang kemarin juga Ibu sudah suruh kamu cari tugasnya. Yang pertama ada namanya KCA, kredit gadai cepat dan aman. Nah, ini merupakan sistem gadai yang diperuntukkan ke semua nasabah, baik itu untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan produktif. Kebutuhan konsumtif ini misalnya untuk pembelanjaan yang habis sifatnya. Jadi tidak untuk seperti modal kerja, tidak. Nah, yang berikutnya ada namanya Krasida, yaitu kredit angsuran dengan sistem gadai. Krasida ini biasanya diperuntukkan bagi para pelaku UKM atau yang dikenal dengan usaha mikro, kecil, menengah untuk tujuan pengembangan usaha mereka. Yang ketiga, produk pegadaian itu ada namanya Kreasi, kredit angsuran sistem fidusia. Nah, Kreasi ini merupakan produk yang ditujukan untuk pelaku UKM dan hampir sama dengan Krasida, hanya terdapat perbedaan dalam agunan atau jaminan, serta jenis usaha, serta jangka waktunya. Untuk produk Kreasi, hanya dengan BPKB kendaraan, nasabah sudah dapat mengajukan pinjaman kepada pihak pegadaian. Yang keempat ada namanya produk Krista, yaitu kredit usaha rumah tangga. Nah, produk Krista ini diberikan kepada wanita yang sedang berwirausaha, di mana tergabung dalam kelompok pengembangan usaha dengan memakai sistem tanggung renteng. Produk ini dapat dikatakan solusi yang paling terpercaya bagi kaum perempuan untuk mendapatkan modal usaha yang mudah dan juga cepat. Nah, berikutnya
Modal pinjaman itu juga berasal dari koperasi. Koperasi yang menyalurkan pendanaan biasanya disebut dengan koperasi kredit atau KSP, koperasi simpan pinjam. Nah, umumnya persyaratan yang diperlukan adalah harus menjadi anggota koperasi tersebut. Nah, sumber modal usaha yang lain atau sumber dana modal usaha yang lain yaitu pinjaman BUMN. Nah, dana yang digunakan sebagai pinjaman dari BUMN itu merupakan dana kemitraan yang sebagian berasal dari laba perusahaan yang disisihkan untuk pengusaha kecil. Nah, program ini sudah banyak dijalankan. Ada yang disebut dengan program kemitraan dan bina lingkungan. Nah, ini merupakan pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN itu sendiri. Nah, yang terakhir ada namanya pinjaman dari departemen. Nah, pemerintah juga memberikan program kredit usaha kecil melalui beberapa departemen. Di sini ada 3 departemen yang mempunyai fasilitas pembiayaan untuk UKM, yaitu yang pertama Departemen Pertanian, yang kedua Departemen Koperasi, yang ketiga Departemen Perindustrian. Nah, khusus untuk usaha rumah makan, departemen yang memungkinkan untuk memberikan pinjaman adalah Departemen Koperasi. Nah, jadi sekarang kamu sudah tahu bahwa modal pinjaman itu berasal dari yang pertama kredit usaha, yang kedua kredit tanpa agunan, yang ketiga kredit BPR, yang keempat leasing atau leaseback, yang kelima pegadaian, yang jenis usaha jenis kreditnya yaitu KCA, kredit gadai cepat dan aman, Krasida, kredit angsuran dengan sistem gadai, yang ketiga kreasi, kredit angsuran sistem fidusia, yang keempat produk Kista, kredit usaha rumah tangga, dan yang keenam dana pinjaman atau sumber modal pinjaman itu adalah dari koperasi, yang ketujuh dari pinjaman BUMN, dan yang selanjutnya terakhir adalah pinjaman dari departemen. Nah, itulah sumber-sumber modal pinjaman usaha. Sekarang kita lihat modal ketiga, yaitu modal patungan. Atau kalau bahasa kamunya disebut dengan PT-PT atau modal patungan. Nah, modal patungan ini adalah modal yang diperoleh atas dasar pengumpulan uang secara bersama-sama 2 atau 3 orang atau lebih untuk menjalankan usahanya. Nah, inilah sumber-sumber dari modal usaha. Ada 3, yang pertama modal sendiri, ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua adalah modal pinjaman, yang itu ada 8 sumber dana kita bisa meminjam modal usaha kita. Yang ketiga ada modal patungan atau modal usaha yang dikumpulkan secara bersama-sama. Untuk memperoleh suatu modal usaha di lembaga-lembaga keuangan yang sudah kita paparkan tadi, tentu ada syarat-syaratnya. Nah, di sini ada syarat memperoleh modal usaha, syarat memperoleh pinjaman modal usaha dengan agunan, dan ada syarat memperoleh modal usaha tanpa agunan. Agunan di sini maksudnya adalah jaminan. Nah, ada syarat umum dan ada syarat khusus. Nah, syarat umumnya adalah yang pertama, calon debitur benar-benar dapat membuktikan bahwa usahanya itu benar-benar ada, baik secara fisik maupun secara hukum. Nah, sementara syarat khususnya biasanya foto suami istri, KTP suami istri, maksudnya fotokopi juga ya, terus fotokopi kartu kakak, ada SKU, SIUP dan SITU, ada surat agunan, ada dokumen lain yang diperlukan. Itu dokumen lain ini biasanya tergantung dari lembaga pembiayaannya masing-masing. Nah, setelah ini akan kita lihat syarat memperoleh modal pinjaman dengan tanpa agunan. Oke, kita lanjut dengan syarat memperoleh pinjaman modal usaha tanpa agunan. Kayak yang tadi dengan agunan. Nah, kalau tanpa agunan, itu yang perlu dipersiapkan dokumennya adalah yang pertama adalah mengisi formulir asli aplikasi. Yang kedua, fotokopi KTP, terus slip gaji asli,
Terus nanti diminta juga fotokopi izin praktek, izin profesi kalau kita itu profesi, nanti diminta misalnya profesinya notaris, atau kalau izin praktek ya biasanya ini dokter. Nah, kalau SIUP, SITU, dan SKU biasanya para pedagang. Nah, yang kelima ada rekening koran. Rekening koran ini biasanya yang diminta adalah rekening koran 3 bulan terakhir. Terus ada fotokopi CC atau kartu kredit. Dan ketujuh ada fotokopi NPWP. Yang dulu pernah kita bahas bahwa NPWP ini adalah salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman usaha kepada lembaga keuangan. Nah, sekarang kita ketemu bahwa NPWP itu merupakan salah satu syarat dokumen yang untuk memperoleh pinjaman modal usaha tanpa agunan. Oke, setelah pemaparan materi yang Bu Reja paparkan yang panjang kali lebar tadi, nah sekarang tugas Ananda. Ananda baca tugas ini, kerjakan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas, tapi namun sebelumnya Ananda nanti kirim ke Google Classroom Ananda seperti biasa, nanti akan saya umumkan di grup WA-nya. Nah, jadi dengan berakhirnya tugas ini nanti, maka berakhir juga pertemuan kita pada sesi ini. Ya, berakhir sudah pertemuan kita pada sesi ini. Seperti yang Bu Reja bilang tadi, bahwa dengan adanya tugas tadi, maka materi-materi tentang teknik memperoleh modal usaha itu sudah tuntas kita bahas. Tinggal Ananda mengerjakan tugas yang tadi. Namun sebelum kita tutup, Bu Reja pengen menyimpulkan bahwa hari ini atau pada sesi ini, pada video ini kita sudah mempelajari apa itu pengertian dan jenis modal usaha. Yang kedua, sumber modal usaha. Yang ketiga, syarat mendapatkan modal usaha. Nah, di mana sumber modal usaha itu tadi ada modal sendiri, ada modal pinjaman, ada modal patungan. Sementara syarat untuk memperoleh modal usaha itu ada dengan agunan, ada dengan tanpa agunan. Nah, sebelum pembelajaran benar-benar kita akhiri, maka marilah sama-sama kita berdoa semoga apa yang Ananda peroleh hari ini bisa bermanfaat dan berguna buat Ananda. Bagi Ananda yang muslim, berdoa membaca Alhamdulillah, dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Oke, see you next time. Have a nice day. See you.